Bismillahirrahmanirrahim. Fatihullah yaghfirul dzunub, yasturul 'uyub, yuslih umural muslimin, wa yakfina wa iyyakum syarral taghin, syarral baghin, syarral hasidin, syarral mustakbirin, yarhamul muslimin. Wa yufarrij 'alal muslimin wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'al lutf wal 'afiyah على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا بهذه الجلسة وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد أبوي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal al wa sahbi amma ba'du. Qala al musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumikum fid darain amin. Nadartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masrifuz zakawat. Seterusnya pelajaran kita hal-hal yang masih ada berhubungan dengan zakat, yaitu mensosialisasikan zakat kepada asnafus tsamaniyah, menjulung zakat kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semalam sudah sebagian kita bahas. Al-madhkuratu fi qawlihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara. Sedekah yang wajib itu adalah milik orang fakir. Milik orang fakir. Siapa orang fakir? Ini kita mesti tahu, karena supaya jangan salah menjulung harta zakat. Disebutkan oleh Allah lil fuqara. Kalimat lam di situ menunjukkan harta zakat itu prioritas milik si fakir. Karena kalimatnya pakai lam. Lam lil milik, lil milki, untuk, bagi, punya, kepemilikan bagi orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang kada bisa gawian, kalaupun inya begawi juga kada sampai separuh dari kebutuhan hidup perharinya. Ini ancak dia kita ulang lah supaya kada salah, supaya tambah ingat. Orang fakir adalah orang yang kada ada basi usaha, atau ada cuma usahanya menghasilkan duit kada sampai separuh kehidupannya, kada sampai separuh ongkos hidup perharinya. Sehari perlu duit 80.000, usahanya cuma 30. Kalau separuh kan mestinya berapa? 40 kan? Inya perlu duit sehari 80.000. Perlu duit 80.000. Begawinya
tapi gajiannya paling di bawah setengah lah, di bawah 40.000, 30, 35, ya kadang-kadang 50, itu pun jarang. Kebiasaannya di bawah separuh. Nah, itu ngarannya fakir. Fakir walaupun baisi sepeda motor butut, walaupun baisi KWH, walaupun. Jadi yang dilihat sini penghasilannya per hari. Jangan melihati, enjoy aja deh sepeda motor. Itu kesaninya usaha. Tulak kahulu kahilir. Awak mah dilihatlah. Kalau hendak berbagi zakat lawan orang fakir ya. Lihati dulu kehidupannya kayak apa, penghasilannya berapa. Kalau kita lihat-lihat tuh kelihatan. Wal masakini, dan sedekah nang wajib atau zakat itu milik orang miskin. Siapa itu miskin? Orang miskin adalah man yajidu ma yasuddu masdan min hajatihi wa la yakfihil kifayah lil ittiqa bihalih. Orang nang beisi usaha cuman kada sampai memenuhi keperluan hidupnya dalam sehari dan lebih dari separuh. Kalau nya perlu duit 80, nya berusaha sehari 50, 60, 70. Itu ngarannya miskin menurut syariat. Miskinnya menurut syariat, lain menurut selain syariat. Standar kita syariat, karena ini zakat hubungannya dengan syariat. Miskin menurut syariat, sekali lagi, orang nang baisi gawian cuma kada sampai full memenuhi keperluan hidupnya, usahanya itu. Perlu duit 80.000 sehari, usahanya di bawah 80 dan di atas separuh. Kalau di bawah separuh itu fakir katanya. Paham kan? Wal amilina 'alaiha, dan sedekah yang wajib pula atau zakat itu adalah milik dari amil atau orang yang bekerja untuk mengumpulkan harta zakat lalu membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Di antara yang berhak inya seorang, karena Allah telah memberi bagian gesan buhan amil. Di sini disebutkan amil itu man nusiba li akhdhiz zakat bi ghairi ujrah. Man nusiba li akhdhiz zakah bi ghairi ujratin. Orang nang diangkat, kalimatnya nusiba, dilantik, diangkat. Berarti ada tukang lantik. Berarti ada tukang angkat. Di sini siapa tukang lantik? Yaitu khalifah. Kalau zaman dulu, kalau dulu Nabi Muhammad, Rasulullah mengangkat Sayyiduna Umar bin Khattab untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. So kita kisahkan dulu, Sa'labah orang miskin nang didoakan sugih oleh Nabi, akhirnya sugih, kada ingat lagi sembahyang 5 waktu, bahkan Jumatan pun kada hadir, sibuk ngurus kambing. Kayak sugih Sa'labah sampai kada mau lagi bayar zakat semenjak masa Nabi Muhammad dan setelah masa Nabi. Waktu Nabi masih hidup, Nabi kirim Sayyidina Umar, ya Umar, kau pergi kepada Sa'labah, kau ambil hartanya sebagai bentuk zakat. Tapi Sa'labah kada hakun, ada hakun. Nah, ini potret orang nang kada mau bayar zakat, lalu diambil, didatangi. Siapa yang diutus Nabi? Sayyidina Umar. Nah, dari gawian Nabi itu mestinya kan Nabi yang mengambil, karena Nabi yang disuruh oleh Allah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hai Muhammad, ambil zakat mereka, harta mereka sebagai pembersih dari harta tersebut. Nabi yang disuruh oleh Allah. Tapi ketika Sa'labah kada bayar zakat, Nabi mengutus Sayyidina Umar bin Khattab.
Bahkan Sayyidina Abu Bakar diutus dulu, Sayyidina Umar diutus, bahkan ada lagi di bawah Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka diutus Nabi. Berarti mereka ini adalah perwakilan dari Nabi Muhammad, perwakilan Nabi dalam mengambil zakat, perwakilan mengambil zakat. Nang menggawi bahasa Arab itu amil, bahasa kitanya apa? Nang menggawi tadi amil atau amila, bekerja, orang yang mau urus. Dari situlah ulama berpendapat seorang amil harus diangkat oleh khalifah, seorang amil harus dilantik oleh pemerintah. Berarti bila kada dilantik lain amil, bila kada disuruh oleh pemerintah itu ilegal, bodong berarti. Kadang di sebagian daerah bisa-bisa seorang berkumpul bubuhan tutuhannya, lalu malam hari raya mulai sore itu terakhir puasaan diadakan mengatasnamakan amil. Siapa nama angkat? Kadada hasil rundingan masyarakat aja. Ini ilegal dan ini kadesah jadi amil. Kenapa? Karena keluar dari kriteria yang telah digariskan oleh syariat kita. Ujar syariat kita, manusiba li akhdhiz zakah bi ghairi ujrah. Orang yang dilantik, orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengambil dan mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak bi ghairi ujratin, tanpa upah. Ada berupah pulang. Jadi syaratnya ya selain Islam, baligh, bakal, paham dengan zakat, lalu mereka ada orang yang diangkat oleh pemerintah plus kada bagaji. Awal lagi jarang bayangkan. Udah kita nih ada amil, nang jadi amil udah kita nih Islam lah, Islam. Alhamdulillah, mudahan sampai mati Islam beratan. Bakal lah, bakal, bahkan makali orang yang sawah. Balik lah, kada balik lagi deh, kating kulub. Pahamlah lawan masalah zakat ini, ya setidaknya mengertilah, walaupun kada paham kena ada aja yang ditakuni, mestinya ada gasan meluruskan yang kurang pas kayak itu. Ada bahan narasumber yang ada di dalam situ. Seterusnya diangkatlah oleh imam di sini KUA, kemenak, bahkan seorang presiden kalau di pusat. Udah kita diangkat kalau diangkat ada SK-nya. Bila ada SK dari Kemenak mungkin berarti legal dan boleh dan sah menjulung zakat ke situ. Jadi ada yang kelas pusat, ada yang kelas provinsi, ada yang kelas kabupaten dan kelas kecamatan mungkin. Di sini udah kita ada. Tapi itu berlaku hanya bulan Ramadan sampai malam hari raya. Setumat aja bubar rembang itu. Mestinya kada lah seterusan. Setiap waktu tuh mesti ada amil zakat. Aturannya gitu. Jadi orang nak dapat zakat bisa sampai langsung julung ke amil. Karena amil nak membagiakan, ada membagi seorang tuh. Kalau membagi seorang kalau pilih kasih. Kalau amil asal amilnya jujur, amilnya bijaksana, amilnya paham dengan kriteria kayak apa membagi zakat itu, maka insya Allah itu kemiskinan berkurang dan maslahatnya pun banyak dirasakan oleh masyarakat setempat karena dari hasil duit zakat tersebut. Kalau bujur-bujur jelas sudah baik itu. Jadi ini apa? Yang ketiga adalah amil. Jadi sekali lagi amil adalah orang yang diangkat. Dulu banyak yang kada BSK. Lalu tumbar kami aja mulai bahari ya kada BSK. Salah berarti. Sepanang salah. Beritaan kenapa kada betakun? Rupanya kada ada juga guru memadahi di situ. Ada juga guru memadahi
ataunya kada mau belajar, ada mau tahu, yang penting kesalur orang gitu orang. Kada, ibadah kita harus sesuai SNI, standar naungan Islam, lain standar nasional Indonesia lain. SNI standar naungan Islam, ujar Islam syariat kita kayak itu ya kayak itu. Kada kawa hendak bisa-bisa kayak itu. Kami kada BSK-an gitu kada apa-apa lain. Sudah keluar dari koridor Islam. Alhamdulillah. Jadi yang belum BSK mungkin di sebagian daerah mana cari SK-nya, dan itu sudah ada filenya, tinggal download, tinggal cetak aja, tinggal laporan ke pemerintah setempat dan itu di SK-akan ya. Dan itu hanya sah. Kalau ada kada BSK, tidak usah, jangan bejakat di situ, karena kada sah kena, karena mereka lain amil, paham lah. Dan amil ini kada begaji, udah kita nih amil begaji lah, ada malah rajin anak hari raya di situ tuh, kada begaji kan, ada gak gratis, kada boleh digaji. Kalau digaji lain amil. Amil itu kada digaji, tapi amil berhak mengambil bagian dari harta zakat, berhak. Lalu seapa ujar di sini, fayuqa ujratal mithil, diberi upahnya, bahasanya upah lah, bagian si amil nengke apa orang banyak ya setara akan lah. Makanya membagi itu, ini amil tugasnya, harta zakatnya kumpul nih, kumpul, misal fitrah, kumpul barasnya, misal berapa karung, kita pakai karung aja, misal barasnya ada sekitar berapa karung biasanya, berapa Ji? Namun dikarungi misal 40 karung. Jadi orang membayar zakat fitrah ke amil sini, lalu dikumpulkan, misal dibuat ke karung, anggap dibuat ke karung, dapat 40 karung, 40 karung. Lalu dicari nih nang bedalapan nih, mana orangnya yang ada. Fakir adalah, oh ada nih fakir. Miskin ada miskin. Amil ada, di bank ada nih amil, ya sudah amil. Mu'allaf ada, misal ada, ya sudah tulis mu'allaf. Riqab, budak ada. Gharim, orang nang berhutang demi kepentingan orang banyak, misalnya bangun sekolahan dengan duit berhutang lawan orang, bangun sekolahan, bangun madrasah, bangun sesuatu nang untuk orang lain. Atau sudah minggu tadi kita bahas, ini orang mengadakan unit gasan samuja 2-3 unit misal, gasan macam-macam, berhutang, itu berhak, itu berarti gharim. Ya dicari-cari dari yang 8 hanya ada 4, fakir, miskin, amil, penting lagi mu'allaf, cuman ada 4. Dari baras 40 karung dibagi 4 dulu, gasan yang barataan nih, bagi 4. Ini jatah gasan fakir 10 karung, gasan miskin 10 karung, gasan mu'allaf 10 karung, gasan amil 10 karung. Jadi ujar ulama, wajib taswiyatus saham, menyamak bagikan rata bagian awal per kelompok. Miskin 10 karung, fakir 10 karung, mu'allaf 10 karung, kita di syutingnya lagi, amil 10 karung. Nah, lalu karena di sini ada orang fakir, fakirnya berapa orang di list itu, berapa orang, lalu dibagi nang 10 ini tadi, kan jatah fakir tadi 10 karung, dari yang 10 karung ini bagi kesan fakir, berpikung fakirnya sih kada sama lagi, kada apa di situ. Ini fakir benar, banyaknya sedikit, terserah kebijakan panitia, kebijakan amil. Tapi minimal tadi membagi di awalnya sama.
Kalau 8 golongannya nih ada, tapi kayak kada mungkin ada, karena rikop tuh kedada lagi sudah budak kedada. Oh misal ada seberataan ada, tinggal rikop aja yang kadada, budak kadada lagi wahini, berarti yang 40 karong itu bagi 7 dulu. Setiap satu bagian gasan per kelompok di bawahnya, itu baginya. Itu taswiyah ngarannya, menyamaratakan bagian dari per kelompok golongan. Adapun di dalam kelompoknya itu berapa orang, kalaunya sedikit tak banyak berarti, kalaunya banyak bagi sedikit surah. Paham lagi kira lah, jangan paham lah. Sekali lagi, dapat baras amil 40 karong, 40 karong, sedangkan golongannya nang ada cuman 40 karong dibagi 4, berarti 10 gasan fakir, 10 gasan miskin, 10 gasan mu'allaf, 10 gasan amil. Amil berapa orang nih? 10 karong jatah amil sana, bagi sana rata ke sana. Oh amilnya 20 misal, berarti 10 karong bagi 20. Itu contoh aja. Nya banyak tambah sedikit bagiannya. Itu yang dinamakan yajibu taswiyah, menyamaratakan bagian kelompok, bukan per individu. Per individunya terserah lagi. Misal amilnya ada 20 orang, bagian amil tadi 10 karong, kurangnya 20 aja. 10 karong itu ya anggap tatak 20, 10 karong bagi 20 itu kalau bagi rata. Tapi kena panitia misal berbijak-bijak nang bubuhan yang ini aja tak sakit pada kita lah, coba padaan panitia nih kita banyaki buahnya tuh kayak apa itu terserah aja lagi gitu, aslinya kayak itu. Ini D5 apa lah, polemik gue ya. Wajib taswiyah, wajib menyamaratakan di antara setiap asnaf yang 8 asnaf yang ada, itu sama ratakan dulu. Setelahnya serah nak bagi nang kepak lagi di dalamnya, tergantung kebijaksanaan orang-orang yang ada di dalamnya. Pahamlah? Itu amil. Nah jadi amil hanya berhak ngambil di situ, jangan amil pembebanyaknya. Kami uyuh begawi jatuh, kada hendak itu kan bisa jadi amil. Uyuh begawi berarti kada lillahi ta'ala tuh, jangan nyari upah lah. Amil di sini disebutkan bi ghairi ujratin, tanpa upah. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah, dan itu satu kebanggaan. Sayyidina Umar bin Khattab ditunjuk oleh Nabi Muhammad, wahai Umar sini. Padahal banyak sahabat yang lain, cuman Sayyidina Umar yang ditunjuk. Kau pergi ke Sa'labah, kau ambil harta zakatnya. Ada mampan Sayyidina Umar. Dikiau lagi Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kau pergi ke sana, kau ambil zakatnya. Ada mampan juga sampai Nabi wafat kada bayar zakat Sa'labah. Tapi jangan tiring itunya, jangan tiring jahatnya seorang Sa'labah lain. Sa'labah adalah sahabatnya Nabi SAW. Mungkin apakah Sa'labah? Jangan dituruti. Ini histori perjalanan hidup Sa'labah. Bagian yang kada baiknya jangan ditiru, bagian yang baiknya ambil. Kenapa? Sa'labah orang yang hampir orang pertama yang datang ke masjid Nabi SAW. Jauh lagi kaum yang belum datang, ini sudah ada di masjid Nabi untuk salat 5 waktu. Jangan menuruti, Sa'labah pun kada bayar zakat aja, jangan kayak itu. Jangan separuh-separuh. Kada boleh kita menilik itu sahabat Nabi. Lillahi qaumun qad khubu bi fadilah qata'u biha atma'a min ukhar bakhin lahum fallahu qad qala a'malu ma syi'tum fadhanbu minkum mughfar. Allah punya satu komunitas yang komunitas itu dibanggakan oleh Allah, dan komunitas manapun kada kawal mendapatkan fasilitas seperti mereka. Siapa mereka? Mereka adalah sahabatnya Nabi SAW. Mereka hidup dengan Nabi, mereka melihat wajah Nabi Muhammad, mereka selalu bersama Rasulullah, mereka selalu ini dan itu berinteraksi dengan Nabi. Man ra'ani, ujar Nabi, dakhalal jannah. Siapa yang melihat aku masuk surga. Ada wali wayah ini tamimpi bertemu Nabi, tamimpi melihat Nabi dalam mimpi, itu sudah wali sudah. Ada orang tamimpi Nabi Muhammad dalam mimpi, itu sudah jadi wali.
asal Nabi yang dilihatnya, asal Nabi lain nabian, asal yang dilihatnya Rasulullah. Itu derajat tinggi sudah orang yang sanggup melihat Nabi Muhammad walau biru'yah. Habib Ali Al-Habsyi sering di dalam qasidah, di dalam syair-syair beliau minta lawan Allah, minta walaupun melihat wajah baginda Nabi hanya dalam mimpi. Inni muhibbun bidzikri Ahmad Bashir muhibban Bashir muhibban walau biru'yah. Ujar Habib Ali, inni muhibbun, aku cinta dengan Nabi. Bidzikri Ahmad, sangat senang menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, Bashir muhibban, beri kabar gembira ya Allah kepada orang yang cinta dengan Nabi, yaitu aku maksudnya, ajar Imam Ali. Ujar Habib Ali Al-Habsyi, walau biru'ya, dapat melihat Nabi Muhammad walau biru'ya, sekalipun dalam mimpi aja. Itu syairnya Habib Ali. Siapa lagi? Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam syair beliau pun ada beliau berandai-andai, beringin-ingin, padahal bubuhan sidin ini kada melihat Nabi di mimpi lagi, berdapat sudah. Habib Ali Al-Habsyi umur 7 tahun bertemu Nabi yaqdatan. Imam Abdullah Al-Haddad pun punya qasidah yang menggambarkan sangat inginnya beliau melihat wajah Nabi walaupun tiap hari bertemu Nabi Muhammad. Apa ujar beliau di dalam syair yang sangat terkenal, syair beliau, sesungguhnya di dalam hatiku ini, kata beliau, ada satu keinginan ya Rabb, faqdiha ya khaira qadhi, tolong kabulkan ya Allah keinginan hatiku ini. Sesungguhnya di dalam hatiku ada satu keinginan, yang keinginan itu sangat aku harapkan ya Allah, faqdiha ya khaira qadhi, tolong kabulkan ya Allah. Apa itu? Melihat Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi, tiap hari lawan Nabi, tiap hari bisa tahu pandai lawan Nabi. Jadi sekali lagi jangan otak atik gawian sahabat, karena zaman wah ini banyak orang yang kritik sahabat, dan itu jelas lain ahlu sunnah wal jamaah. Jelas, la tasubbu ashabi, ya Nabi Muhammad, jangan kau celak sahabat-sahabatku nang kayak apapun, diam kita. Wa majara bainas sihab naskutu anhu ajral ijtihad nuthbitu. Apapun yang berlaku di antara para sahabat kita diam, jangan wani komentar. Kalau itu sahabat Nabi Muhammad. Jadi Nabi mengutus Sayyidina Umar, Nabi mengutus siapa tadi, Ibnu Mas'ud untuk mengambil zakat, itu amil yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Berarti Nabi mengutus itu adalah amil. Berarti orang yang ditunjuk oleh pemerintah itu adalah amil dan boleh mengambil zakat. Alhamdulillah di sini BSK aja ada JSK-nya, berarti sudah diangkat oleh pemerintah. Dan pahamlah. Seterusnya wal muallafati qulubuhum. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang kita sambat muallaf. Apa itu muallaf? Minhum dhaifun niyah fil Islam, orang yang dalam keislamannya lemah, masuk Islam lalu imannya masih goyah. Dhaif di sini disebutkan lemah. Berarti kalau inya Islam tapi Islamnya kuat, itu lain muallaf. Adalah orang kayak itu. Masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, percaya rukun iman, tapi imannya kuat. Ada orang kayak itu, banyak. Di antaranya Yahya Waloni, sudah malam semalam sudah. Siapa lagi? Oh dahulu kita tarik sejarah. Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum. Ingatlah kisah pula. Waktu Nabi berjalan lawan Jibril Isra Mi'raj, Nabi lewat di Mesir. Waktu itu Nabi mencium bau harum. Wahai Jibril, bau apa ini? Bau apa? Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu adalah bau satu keluarga
yang dulu pernah dibunuh oleh Fir'aun karena kekuatan imannya. Siapa itu? Masyitah. Tapi lain ngaran lah Masyitah itu. Masyitah itu lain nama, itu gelar. Karena Masyitah itu isim fa'il yang keempat dari kalimat masyata. Masyata itu artinya sisir. Kalau isim fa'il yang pertama masyitun itu tukang sisir. Kalau yang ketiga, yang keempat perempuan tukang sisir. Siapa? Dia adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Ada bibinian, gawiannya, syuting dia gawiannya, menyisir, menyoroi rambut anak Fir'aun. Tuh kerennya raja dulu. Wah ini ada orang kayak itu. Nang tukang tuang akan banyu ada pembantunya. Tukang KTP akan koko, tataki akan koko ada orangnya. Tukang soroi rambut ada orangnya. Wah ini anak presiden jangan ada kayak itu. Ini anak Fir'aun, anak Tuhan nang mengaku jadi Tuhan. Ada tukang suroinya, ngarannya kada tahu, tapi gelarnya Masyitah karena dia tukang sisir. Berikut suaminya, berikut anak-anaknya, semuaan disangaknya oleh Fir'aun. Ada di Quran dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebutkan cerita itu sangat-sangat menegangkan. Ketika mereka dihadapkan dengan Fir'aun, maka mempertahankan keimanan yang mereka tahu. Kalau Fir'aun mengetahui keimanannya, jelas akan dihukum mati sudah, karena menyembah Tuhan selain Fir'aun. Fir'aun syarik. Tetap mereka sembunyikan imannya karena mereka beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu ketahuan oleh Fir'aun, lalu disangak nang kaya menyanga kayak bubuhan lamongan menyanga ayam ser di sana. Bila dicampur tinggal tulang. Satu persatu anaknya Masyitah dibuang. Ada panci gonal, dihidupi api bawahnya, dibuati minyak, lalu ditimbai anaknya Masyitah yang masih susuan, tapi yang belum yang halut. Nang taganal ditimbai. Oh Masyitah ikam berimankah masih lawan Tuhannya Musa? Masih. Bung, dibuang anaknya ke situ. Ser masak. Lalu diambil lagi ke kanaknya halus. Ujar Masyitah, jangan Fir'aun, tunggu aku hendak sembahyang dulu, hendak berdoa lawan Allah. Ujar nang anak, mak nih nang anak nah halus nih lah bepander dalam buayan, sanggup bepander, mak fa inna masirana ilallah, kita akan kembali kepada Allah mak, jangan takut, la takhafi wa tahihdai ya ummah, la takhafi ya ummah, jangan takut wahai ibu, fa inna masirana ilallah, karena tempat kembali kita kepada Allah walaupun kita mesti mati. Akhirnya ibunya senang, ridho kada bapak, ditimbai anaknya sama jadi tulang. Jadi ulama itu salah satu bayi yang bisa bepander waktu masih halus. Di antaranya anak Masyitah, satu lagi bayi yang jadi saksi Juraij, satunya lagi bayi yang jadi saksinya Nabi Yusuf alaihissalam, dan satunya lagi bayi yang pernah digendong oleh Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi dari kisah itu disebutkan bahwa Masyitah itu lain mu'allaf, imannya kuat. Ada lagi masih zamannya Fir'aun, saharatu Fir'aun, orang-orang yang jadi penyihir Fir'aun. Fir'aun tuh berisi tukang sihir ratusan. Memang zaman itu zaman-zaman sihir, zaman-zaman sihir. Fir'aun berisi tukang sihir ratusan. Lalu Allah mengirim Nabi Musa, karena memang setiap nabi itu diutus kepada kaumnya pasti mempunyai mukjizat yang sanggup mengalahkan apa yang lagi tren di zaman tersebut. Kalau Nabi Isa pengobatan, orang banyak ahli pengobatan, tapi kadang-kadang sanggupnya menghidupkan orang mati. Nabi Musa aja nang kawat. Zaman Nabi Musa orang sibuk menggawi sihir, tapi Nabi Musa sihirnya paling hebat, tapi lain sihir, itu mukjizat dari Allah. Zaman Nabi Muhammad itu syair, orang sanggup membunuh orang dengan syairnya, orang sanggup melumpuhkan orang dengan syairnya. Lalu dikirim ke sana Nabi mukjizat berupa Al-Quran.
dan itu menandingi seluruh tukang syair-syair Arab jahiliyah. Mereka semuanya angkat tangan, mereka mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu lebih hebat daripada syair manapun. Padahal itu lain syair. Ujar Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tiap malam Jumat pian baca itu. Dalam surah wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu bukan syair sebujurnya. Cuman mereka yang tukang syair itu merasa kekalahan. Mukjizat Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir. Waktu itu ini ada orang nang baadu tanding lawan Nabi Musa. Ini kisah mu'allaf tapi lain mu'allaf. Kada berhak dapat zakat. Kenapa? Imannya kuat. Ujar Nabi Musa, ya sudah, Fir'aun, ana rasul rabbik, aku adalah utusan dari Tuhanmu Allah. Rabbi wa rabbik, Rabbi wa rabbuk, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, aku adalah utusannya. Maka berimanlah wahai Fir'aun dan selamatkan, tolong lepaskan, jangan kau intimidasi Bani Israel. Ujar Fir'aun, kada, aku adalah Tuhan. Bila ikam Tuhan, apa garang buktinya? Apa bila ikam utusan Allah, apa buktinya? Dia Nabi Musa, anak bapak kita, adu sihir, ayo. Akhirnya dikumpullah para penyihir Fir'aun, jumlahnya ratusan, tapi kada berataan maju, diambil nang pro-nya aja. Hebat-hebat diambil, lalu diadu tanding dengan Nabi Musa. Sudah sama-sama berhadapan, ujar bubuhan nang hendak bertanding. Siapa nang berdahulu melempar? Siapa nang berdahulu memulai sihir? Ujar Nabi Musa, ambil apa? Buhanmu berdahulu. Am nahnul mulqun? Ikam kah wahai Musa nang berdahulu mengeluarkan sihir, kami kah? Ujar penyihir Fir'aun. Ujar Nabi Musa, bal alquh, buhanmu berdahulu. Buhanmu berdahulu. Karena adabnya Nabi Musa, mereka sudah jatuh hati dengan Musa alaihissalam. Riwayat ulama mengatakan para penyihir Fir'aun itu masuk Islam gara-gara ya beriman dengan Nabi Musa, gara-gara salut dengan adabnya Nabi Musa. Bal antum mulku, kalianlah yang lebih dulu. Bal antum mulku, kalianlah yang lebih dulu untuk melemparkannya. Bahasa kita tuh, ikamkah Musa, kamikah berdahulu. Buan pian gini berdahulu. Monggo silahkan berdahulu. Lalu dilemparlah tali-tali, wa'alqaw hibalahum. Mereka lemparkan tali-tali mereka, lalu talinya jadi ular. Menurut pandangan orang awam, tapi pandangan tukang sihir tetap yang itu tali. Pandangan orang awam itu ular, pandangan ahli sihir itu tali, masih berupa tali. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, alqima fi yaminik, alqima fi yaminik ya Musa. Lemparkan apa yang ada di tangan kanan wahai Musa. Lalu berubahlah tongkat Nabi Musa jadi ular sehingga memakan tali-tali yang ada di situ. Nabi Musa melihat tali, ya tali. Orang awam melihat tali, ya tali. Apa melihat tali? Ya ular. Para penyihir melihat tali, ya tali. Tapi yang ajaibnya, Nabi Musa, para penyihir Fir'aun melihat tongkat Nabi Musa itu dasar ular. Dasar ular. Maka mematuk ulang tali-tali mereka. Setelah itu yang terjadi, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Setelah mereka kalah, kami beriman dengan Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Beriman nih tukang-tukang sihir Fir'aun, beriman. Sudahnya beriman, mereka sujud di situ kepada Allah. Apa yang terjadi? Ujar Fir'aun, maka buhanmu beriman lawan Musa. La aqtulanna, kalian akan kubunuh. Wala usalliban, kalian akan kusalib, kupaku kena. Jadi seberantakan itu pacang dipakunya oleh Fir'aun. Apa ujar mereka? La baira alaina, kami kada takut wahai Fir'aun, silakan gawi apa nak kami gawi, kami tetap beriman kepada Allah Tuhannya Musa dan Harun. Mualaf lah itulah, mualaf. Dapat harta zakat kada? Dapat zakat kada? Pelajaran kita, para penyihir Fir'aun, mereka hanya memeluk agama yang dibawa Nabi Musa, yaitu ad-din, agama at-tauhid, agama Islam. Masuk ke agama Nabi Musa, tapi imannya kada goyah.
Bahkan diancam oleh Fir'aun, ku salib, ku bunuh, ku tatak-tatak, ku mutilasi. Bodoh amat. La dhaira alaina, kami gak ada takutan. Tuh, kuat kada imannya? Kuat. Orang nangka itu lain mu'allaf. Jadi bab kita, orang yang berhak menerima zakat yang seterusnya adalah mu'allaf, orang yang imannya masih goyang. Ada indikasi nih orang kacang tabulik ke agamanya nang dahulu, lalu diberi duit zakat supaya menenangkan, supaya tambah cinta lawan Islam, supaya tambah cinta lawan Islam. Jadi lihat-lihat ini orang mualaf misal, ada dulu kawan kami di Jawa dulu di pesantren, bila datang tamu abuya yang ngaku mualaf, 5 tahun dia masuk Islam. Tahun masuk Islam masih yang ngaku mualaf, Qurannya dihafalinya, hadis dihafalinya, ilmu-ilmu fikih dihafalinya, sembahyang 5 waktu jalan, belajar dapat apa dapat segala dapat. Tapi bila datang tamu ngaku mualaf, tamunya datuk pulang mulai Malaysia, dapat ringgit dari Malaysia, hadiah dari Upin Ipin. Ngaku mualaf hendak duit, jangan. Jadi kita yang berbijak-bijak, anojar, haji ya, mualaf ya. Tapi lah kan kamu Islam udah 6 tahun udah bersih dan itu. Nah, jadi patokannya lain hanyar atau lawasnya, lain patokannya kuat kada imannya nih sudah. Bila masih oleng dari walaupun udah lawas saya aja 5-6 tahun aja, cuma kayaknya takutan dibawai keluarganya, takutan dibawai lingkungannya, ya sudah ajali terus itu supaya betah, supaya adem dengan Islam. Seterusnya wafir riqab, mudah-mudahan berumur panjang barataan, sehat walafiat, taat beribadah lawan Allah, cinta lawan Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi. Mudah-mudahan imbah panjang umur, mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung pulang insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahidillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kashifal mushkilati alim as-sirr wal khafiyyat. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa nas'aluka min malaikatil muqarrabin wa nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ghairi ta'ala salamatu wal afiyah la tu'adzibna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.